Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai 7 elemen marketing mix. Dan di sini kami mengambil contoh perusahaan jasa transportasi Gojek. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Denisa Karisma Putri. Dan di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat atau bagaimana berdirinya perusahaan Gojek. Gojek Indonesia memiliki nama lain sebagai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Fokus utama layanan Gojek adalah memudahkan siapa saja untuk melakukan pemesanan ojek via aplikasi online. Dan aplikasi Gojek ini sudah bisa diunduh secara gratis melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan Apple App Store untuk pengguna iOS. Inovasi Gojek Indonesia adalah buah karya dari seorang putra bangsa Indonesia bernama Nadiem Makarim. Kemudian Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertamanya, yaitu pemesanan ojek melalui call center. Pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan layanannya semakin bertambah dan juga menyesuaikan kebutuhan konsumen sendiri. Kemudian pada 7 elemen marketing mix, ada produk, price, place, promotion, process, people, dan physical evidence. Dan pengertiannya produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan pada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan bisa berupa jasa yang diinginkan. Price adalah sebuah atau sejumlah nilai yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu melalui proses pertukaran. Place adalah lokasi di mana operasi jasa dan sifatnya ditempatkan. Promotion adalah kegiatan komunikasi persuasif atau pertukaran informasi dua arah yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas di mana jasa ditempatkan. People adalah jenis, kualitas, atau kuantitas orang yang akan terlibat dalam pemberian jasa. Dan yang terakhir ada physical evidence, lingkungan fisik di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi. Dan setiap komponen memfasilitasi penampilan jasa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan produk, price, dan place dari Gojek itu seperti apa. Produk ada core benefit, lebih dari 20 layanan yang ditawarkan seperti bersih-bersih rumah, transportasi, pesan antar makanan, antar barang, dan lain-lain. Basic produknya adalah transportasi ojek online dengan pembayaran manual atau dengan sistem GoPay. Expected product ada driver, helm, dan aplikasi. Augmented product, pembayaran melalui GoPay atau isi saldo di aplikasi Gojek. Potensial produknya ada asuransi kesehatan untuk driver, memberi dampak ekonomi atau menyumbang perekonomian untuk bangsa, dan juga sebagai merchant untuk pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kemudian price, dalam hal harga, Gojek menawarkan harga berdasarkan jarak yang ditempuh. Kemudian place, Gojek ditempatkan di kawasan kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan Malang, dan semakin meluas seiring berjalannya waktu. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat adalah promotion. Promotion dari Gojek ini dilakukan dengan menggunakan iklan, media sosial, dan melalui informasi dari mulut ke mulut. Nah, yang pertama adalah iklan. Nah, yang kayak iklan ini kayak yang ada di TV kayak gitu. Sekarang kan zamannya iklan tuh yang berbau-bau lucu gitu kan. Nah, iklan di TV juga Gojek lakukan dengan mempromosikan diskon ataupun promo-promo lainnya. Nah,
Untuk yang selanjutnya adalah sosial media. Nah, sosial media ini contohnya seperti di Instagram, terus di YouTube juga ada. Nah, kayak selip-selipan iklan itu yang membuat promotion Gojek juga meningkat. Untuk yang selanjutnya adalah word of mouth. Yang kelima adalah people. Ini Gojek merekrut driver yang sudah terlatih, memiliki lisensi, dan memiliki identitas yang jelas. Tentunya saat driver seorang calon driver dari Gojek tersebut melamar ke perusahaan Gojek juga memiliki spesifikasi tersendiri seperti sudah terlatih, tentunya kalau sudah terlatih pasti sudah mempunyai SIM. Identitas dari driver Gojek juga sudah tertera di saat kita sudah memesan. Saat kita sudah proses memesan akan terlihat foto dan sebagainya. Sangat penting karena sebagai sebuah kepercayaan bagi konsumen agar bisa tenang atau lebih dominan menggunakan layanan Gojek. Yang keenam adalah proses. Untuk mendapatkan layanan jasa transportasi Gojek menggunakan prosedur online, nah kita yang pertama adalah kita harus mempunyai aplikasi Gojek. Yang kedua adalah kita harus login terlebih dahulu dan melengkapi data diri untuk mengakses semua layanan Gojek. Yang ketiga adalah pilih layanan transportasi yang akan kita gunakan. Misalkan kita ingin memesan layanan GoRide misalnya. Nah, kan di dalam menu utama dari aplikasi Gojek ini yaitu kita akan memilih GoRide. Nah, di sini sudah disediakan yaitu tempat lokasi kita itu kita disuruh mengisi di situ. Habis itu tempat tujuan kita mau kemana. Nah, kita isi kedua lokasi tersebut. Habis itu kita mengonfirmasi pesanan, kita klik pesan. Teknologi location based dari Gojek ini akan mencarikan driver yang posisinya paling dekat dengan kita. Nah, jadi kita nggak usah lama-lama gitu, prosesnya seperti itu. Yang kelima atau yang terakhir adalah setelah seorang driver telah ditugaskan, nah kita bisa melihat foto driver dan mengirimkan chat ataupun juga bisa telepon juga sekaligus. Nah, kita bisa jadi kayak kita pengennya kita dijemput di mana gitu, kita bisa hubungin lewat telepon juga bisa, lewat chat juga bisa. Dan yang ketujuh adalah physical evidence. Gojek menyediakan pelayanan yang responsif, ramah, dan adanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatannya itu kayak berupa helm, jas hujan, dan asuransi keselamatan untuk barang yang hilang. Gojek menerangkan bahwa akan menutupi kerugian pelanggan sampai dengan 2 juta untuk kecelakaan. Nah, Gojek akan mengirimkan kayak representatif untuk pengurusan dokumen dan bukti. Gojek juga membantu membayarkan biaya pengobatan yang sesuai. Nah, untuk yang selanjutnya adalah untuk musibah kecelakaan, konsumen akan menerima penggantian sampai dengan 10 juta dan untuk biaya rumah sakit sampai dengan 5 juta. Dan itu juga harus mempunyai persyaratan dan ketentuan klaim dalam hal tersebut. Nah, yang pertama kita harus booking dengan menggunakan via aplikasi untuk memastikan layanan konsumen terdaftar di sistem kami. Yang kedua adalah penerima santunan memiliki kartu identitas yang berlaku kayak KTP dan sebagainya. Yang ketiga adalah bersedia menyerahkan kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, itu yang asli adalah resume medis pasien. Untuk layanan instant courier, Gojek juga menyediakan biaya ganti rugi untuk kehilangan barang sampai dengan 10 juta dengan syarat dan ketentuan. Tersebut adalah 7 marketing mix dari perusahaan jasa transportasi online yaitu Gojek. Nah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.